Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasmita Nuriska Fajrin dengan NBI 13121000089. Di sini saya sebagai mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya akan menyampaikan bagaimana kegiatan saya selama magang di LBH Legundi. Saya akan menyampaikan lewat video dan wawancara tentang edukasi hukum dengan Ketua LBH Legundi Surabaya. Jadi, just simak videonya. Assalamualaikum Mas Fren, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Di sini saya mau membuat video edukasi hukum tentang pertanyaan wawancara dengan Mas Fren. Monggo silakan. Ya, selaku Ketua LBH Legundi. siap. Yang pertama, bagaimana menurut Mas Fren sistem pendidikan hukum di Indonesia saat ini, dan apa saja kelebihan dan kekurangannya? Kalau menurut pendapat saya, sistem pendidikan hukum di Indonesia saat ini sudah berjalan baik. Mungkin perlu ada tambahan-tambahan ya, peningkatan. Kalau teknisnya saya mungkin melihatnya dari sisi seorang praktisi saja. Jadi alangkah lebih baik kalau sistem pendidikan hukum di Indonesia bisa disinergiskan lebih banyak di bidang-bidang yang praktisi juga. Misalnya kalau memang itu berkaitan dengan hukum bisnis, setidak-tidaknya bisa di link match-kan dengan dunia bisnis juga, sehingga mahasiswa hukum terutama yang di konsentrasi bisnis bisa juga untuk mengetahui kondisi dunia bisnis dan bisa menerapkan hukum di dunia bisnis. Kalau di konsentrasi peradilan misalnya, mahasiswa juga bisa diikut sertakan atau diikut praktekkan di dunia peradilan di Indonesia, misalnya dimagangkan lebih lanjut, karena mungkin yang ada sekarang sistem magang wajib, yang ada batasan-batasan khusus ya memang harus ada, tapi setidaknya harus ada magang lanjutan yang lebih teknis, praktis, yang lebih konsentrasinya lebih dalam gitu ya gitu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah sistem pendidikan hukum di Indonesia perlu lebih menekankan pada aspek praktek lapangan dan keahlian khusus? Jelaskan pendapatnya menurut Mas Fren. Ya, perlu sekali kalau menurut saya, terutama mengenai praktek hukum yang berkaitan dengan spesialisasi di bidang tertentu.
Kenapa? Soalnya gini ya, secara umum kalau kita mengacu pada pengalaman-pengalaman mahasiswa hukum, khususnya mahasiswa S1, biasanya masih general. Bisa jadi mahasiswa dengan konsentrasi bisnis itu masuknya praktek di peradilan. Bisa jadi konsentrasi hukum internasional, bisa juga nangani masalah bisnis. Saya kira untuk spesialisasi perlu, supaya apa? Supaya mahasiswa hukum bisa lebih kontributif dan memberikan solusi yang konkret, gitu ya. Tapi kalau memang faktanya belum bisa spesialisasi di bidang tertentu pun juga saat ini sudah baik. Tinggal nanti didorong. Kedorongan itu penting dari pemangku kebijakan, tidak hanya dari stakeholder di kampus, tapi juga kebijakan yang lebih strategis melibatkan praktisi seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa tantangan utama yang dihadapi pendidikan hukum di Indonesia saat ini dan bagaimana mengatasinya secara ideal menurut Mas Fren? Jadi kalau tantangan dunia hukum saat ini ya banyak sekali ya. Salah satunya ya itu mungkin kurang sinergisnya ya, kurang harmonisnya, mungkin ada konflik norma dan sebagainya. Tapi solusi yang bisa ditempuh apa? Ya menguatkan lagi bagaimana pendidikan hukum itu dari basicnya seperti itu bisa diawali untuk membuka cakrawala perkara-perkara atau mungkin permasalahan-permasalahan hukum, sehingga apa, mahasiswa atau mungkin masyarakat yang mempelajari hukum itu paham ketika nanti terjun di dunia praktek, di dunia praktisi hukum setidaknya siap. Saya kira seperti itu. Tapi kalau bicara masalah permasalahan dunia hukum ya banyak sekali. Saya pun juga tidak bisa melihat satu persatu gitu ya. Tapi setidaknya yang perlu dipersiapkan itu orang harus paham. Ketika paham siap. Ketika siap dia bisa dinamika di lapangan bisa menyesuaikan atau beradaptasi. Saya kira seperti itu. Ya. Lalu apakah edukasi hukum dapat meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat? Sangat-sangat bisa ya. Jadi edukasi hukum itu yang kalau kami praktek di LPH, edukasi hukum itu tidak hanya bentuknya penyuluhan atau sosialisasi hukum saja. Bisa jadi konsultasi hukum. Itu lebih menyentuh masyarakat, khususnya masyarakat yang bermasalah dengan hukum. Sehingga apa? Masyarakat ketika menghadapi permasalahan hukum bisa langsung menemui pakarnya atau praktisi yang spesialisasi di bidangnya, kemudian setidaknya menemukan atau mendapatkan solusi-solusi pendapat hukum. Jadi pendapat hukum itu bisa diperoleh tidak hanya dari satu praktisi, tapi setidaknya dengan pendapat hukum yang satu itu bisa membanding-bandingkan, mencari solusi yang tepat di perkaranya. Saya kira melalui konsultasi hukum bisa mengedukasi masyarakat. Jadi masyarakat tidak hanya diberi sosialisasi, tapi justru masyarakat akan teredukasi dengan masalah yang sedang dihadapi. Sekaligus juga menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Jadi dua-duanya kena, edukasinya kena, solusi masalahnya juga dapat, kan gitu. Ya. Untuk yang terakhir, apakah kendala kesulitan yang dihadapi dalam mengintegrasikan teori hukum dengan praktek di lapangan? Masalah yang sering dihadapi itu adalah dinamika yang transformasi yang begitu cepat gitu ya. Kadang teori-teori hukum itu diperoleh atau didapat di zamannya atau pada masanya, sedangkan perkembangan transisi, perkembangan dinamika masyarakat begitu cepat. Kalau
seperti itu pasti butuh penyesuaian. Penyesuaian itu kalau hanya sekedar dipahami letterlek ya sulit. Nah itu untuk menjembatani antara teori dengan praktisi perlu ada sifatnya itu apa ya, apa istilahnya pertemuan atau semacam konsultasi duduk bersama sehingga apa? Sehingga antara dunia praktek dengan dunia pendidikan yang membahas mengenai teori-teori itu bisa ketemu gitu ya. Dinamika di lapangan dengan teori bisa ketemu. Saya kira itu. Saya kira teori hukum yang ada sekarang sangat-sangat menyesuaikan perkembangan. Tinggal bagaimana nanti, justru nanti dinamika di lapangan akan membentuk teori-teori atau bahkan menambahkan hasanah teori-teori hukum semakin bisa diterapkan atau diimplementasikan. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Mas Fren untuk meluangkan waktunya sudah mau saya wawancarai tentang edukasi hukum. Sekian, terima kasih Mas Fren. Sekian video dari saya tentang kegiatan saya selama magang dan wawancara bersama Ketua LBH Bundi. Terima kasih sudah menyimak videonya. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.